Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal mujahid dan mujahidin pelopor sufisme tarikati. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujaddid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengirim pembaru di kalangan umat Islam. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi ataupun 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis. Maka mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariah dan sufisme secara praktis aplikatif. Karena itu, ia mendapat julukan Qutbul Aulia serta Ghasul Azam, orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jilani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya, sehingga dalam masyarakat muslim namanya sangat populer, dijadikan sarana wusuliyah serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini, demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan di timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilan membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkap beliau adalah Said Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Salih Musa Zangki Dausa Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan atau Al-Jil, Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Ia dilahirkan pada waktu Fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1777 Masehi, dan wafat di Baghdad 561 Hijriah atau 1066 Masehi. Ia lahir sebagai anak yatim, di mana ayah telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh, ayahnya Al-Imam Syed Abi Salih Musa Zangki Dausat adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Said Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah itu diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah SAW dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad SAW. Karena itu ia diberi gelar pula dengan nama Said. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jilani sudah tampak ketika lahirnya. Konon ketika mengandung ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karamahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur dan berbakti kepada kedua orang tua. Selain itu, kemansyuran namanya karena kepandaian dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, kemansyuran namanya karena kepandaian dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih, kendati menguasai mazhab Hanafi. Ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadah dan mujahadah, melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fiqh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jilani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidup agama, di depan namanya.